Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali kita bertemu dalam pengajian ini, ya, episode hakikat ujian dalam kehidupan manusia. Kita sekarang masuk kepada episode yang ke-13. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan umur yang panjang kepada kita, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini, dan juga para pemirsa penonton yang tetap setia mengikuti acara ini. Ya, kita bersyukur masih diberikan juga keimanan dan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling berharga, yang paling mulia yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, ya, menjalankan agama Islam, menjaga iman kita, beramal soleh hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang setia mengikuti jejak langkah hingga hari kiamat. Mudah-mudahan semua istiqomah mengamalkan sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita diberi kesempatan Allah mendapat syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk dalam surganya Allah, berkumpul dengan keluarga kita, para sahabat kita, dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada episode yang ke-13 ini, bagi yang baru bergabung, ya silahkan lihat episode-episode sebelumnya biar nyambung. Ya, sekarang kita masuk pada masih ujian yang tipe ujian yang kedua, yaitu tipe ujian nikmat. Nah, tipe ujian nikmat pun kita sudah masuk sekarang yang ketiga, ya, tentang bersyukur. Ya, ujian nikmat itu termasuk ujian yang berat, ya. Ujian yang pertama ada ujian yang sulit, ujian musibah, ujian hal-hal yang kekurangan-kekurangan, dan sekarang ujian nikmat. Nah, kalau mau lulus, kemarin kita sudah bahas harus bersyukur. Kalau mau lulus ujian pertama, ujian musibah, ujian sulit, ya, ujian susah, dan berbagai macam tipenya, kita harus sabar. Orang sabar insya Allah lulus. Kalau untuk ujian senang, kita harus bersyukur, insya Allah lulus. Nah, kita juga ada bahas yang namanya bersyukur itu. Ada kemarin kita sudah masuk, ya, mengapa kita harus bersyukur. Ya, orang bersyukur itu akan selalu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Orang bersyukur itu nikmatnya akan ditambah, baik jumlahnya, kuantitasnya, maupun berkahnya, kualitasnya. Ya, dan orang yang bersyukur itu juga akan nanti di akhirat hisabnya akan mudah, karena semua nikmat akan dihisab. Ya, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im, dalam surat At-Takasur. Ya. Surat At-Takasur, surat 102, itu semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur insya Allah dia lulus. Di dunia nikmat akan selalu membawa kebaikan. Ya, itulah artinya kita bersyukur akan ditambah, maka kebaikannya bertambah, berkahnya bertambah. Di akhirat insya Allah kita lulus hisab, karena semua nikmat akan ditanya. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat masa muda, nikmat harta, ya, nikmat tubuh yang lengkap. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keluarga semuanya akan ditanya. Ya, bagi orang yang bersyukur insyaallah akan lulus. Itulah membuat kita harus selalu menjadi orang yang bersyukur. Dan kita juga sudah bahas bahwa bersyukur itu ada 3 komponen, ya. Komponen hati, komponen lisan, dan komponen amal. Namanya syukur amal. Nah, syukur amal itu, nah sekarang kita masuk kepada yang bahasan yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita bisa bersyukur. Ya, bagaimana cara bisa bersyukur. Nah, ini banyak, sebagaimana saya sampaikan pada waktu yang sebelumnya, bahwa bersyukur itu mudah diucapkan tapi sulit untuk diamalkan karena berat. Ujian nikmat ini berat. Ya, ujian nikmat ini berat. Nah, jadi bagaimana cara kita bersyukur biar kita bisa lulus?
ya, biar bisa kita lulus. Sehingga kita nikmat akan terus ditambah, Allah makin ridho sama kita, dan di hari kiamat kita akan dimudahkan hisab kita. Nah, yang pertama agar kita bisa lulus dalam menghadapi ujian itu, cara bersyukur yang pertama itu adalah kita harus semakin banyak ibadah. Nah, jadi makin banyak nikmat harus makin membuat kita banyak ibadah kepada Allah. Ya, khususnya ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnat. Makin banyak nikmat kita harus banyak sholat kita. Makin bagus sholat kita dan makin banyak sholat kita. Itu orang bersyukur. Ya, jadi gitu. Jadi makin banyak nikmat harus makin banyak ibadah. Ibadah di sini dalam arti sempit, artinya ibadah mahdhah. Ibadah hablum minallah kita. Karena ibadah itu pada hakikatnya adalah sarana kita bersyukur. Ya, secara sempit ibadah mahdhah itu salat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, baca Quran kita, zikir kita. Ya. Umroh kita, haji kita. Dan ibadah-ibadah hablum minallah itu bagi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat yang begitu banyak sama kita. Jadi orang yang bersyukur yang pertama itu makin banyak nikmatnya, harus makin banyak pula ibadah, harus makin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita juga gitu kan, kalau banyak orang bantu kita kan, maka kita harus makin dekat dengan orang itu. Semakin bersyukur dengan, ya, makin dekat dengan orang itu. Nah, kalau mendekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Ya, itulah makna ayat surat Al-Kautsar, surat 108. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah berikan nikmat yang banyak kepada kamu, kata Allah. Ya, kepada kita Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Nikmat yang sangat banyak. Yang tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Fasholli lirabbika wanhar. Maka kata Allah lanjutannya, fasholli, maka salatlah kamu lirabbika. Ikhlas mencari ridho Tuhanmu. Sebagai bentuk apa? Wujud syukur yang telah Allah berikan nikmat sama kita. Wanhar, dan berkorbanlah. Jadi kalau salat itu artinya bersyukur dalam artian hablum minallah, berkorban itu nanti hablum minannas, beramal hablum, sedekah, zakat, infak. Ya, dalam konteks Idul Adha dia berkurban, menyembelih hewan kurban, kita bagikan dagingnya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi orang bersyukur tuh gitu. Jadi berdasarkan ayat ini makin banyak nikmat harus makin mendekatkan diri kita dengan ibadah-ibadah mahdhah tadi, harus makin banyak sholatnya. Sholat wajibnya diperbagusi, ya, bagi laki-laki makin banyak, makin rajin ke masjid, ya, makin tambah sholat sunatnya, sholat duhanya, qabliyahnya, ba'diyahnya, ya, sholat malamnya, dan sholat sunat lain mesti kita tambah. Itu orang bersyukur. Ya, zikirnya makin diperbanyak, baca Qur'annya makin diperbanyak, ada rezeki, sedekahnya, zakatnya, umrohnya, ya, dia makin umroh. Jadi niatnya mulai sekarang, setiap kita beribadah kepada Allah, niatkan itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar makin masuk ke dalam diri kita, makin dalam jiwa kita, dalam hati kita. Itu yang kemarin kita bahas tentang syukur hati. Jadi kalau ibadahnya makin bagus, ibadahnya makin banyak, dengan niat bersyukur itu makin masuk ke dalam jiwa kita nanti. Ya, mulai sekarang niatkan, ya Allah mau sholat, niatnya, ya Allah sengaja aku sholat ini untuk mencari ridhomu dan bersyukur kepadamu. Jadi sholat niatkan untuk bersyukur. Itu makin masuk nanti. Jadi sholat itu sebagai bentuk syukur kita. Ya, kau telah berikan nikmat yang banyak kepadaku ya Allah, maka sholatku ini sebagai bentuk syukurku kepada engkau ya Allah. Maka sholat itu isinya apa? Kan pujian-pujian. Sholat itu isinya pujian. Allahu Akbar itu pujian. Ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukurta wa asila, itu pujian-pujian. Ya. Dalam surah Al-Fatihah awal-awal tuh, mulai dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu pujian-pujian. Pujian-pujian itu menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya niatkan bersyukur, mulutnya dengan salat itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Rukuk subhana rabbiyal azim,
Ya, i'tidal, sami Allah hamda rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu pujian. Subhana rabbil a'la itu pujian. Ya, itu pujian-pujian. Sebagai bentuk apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang niatkan. Semua ibadah kita sekarang niatkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan masuk ke dalam jiwa nanti. Setiap mau sedekah, ya Allah, aku bersedekah ini sebagai bersyukur, ya. Bersyukur kepadamu, engkau telah berikan nikmat kepadaku yang banyak. Nikmat harta. Aku bersyukur dengan bersedekah. Jadi bersikap niatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita berpuasa, ya Allah, aku berpuasa, niatkan bersyukur. Ya Allah, kau telah beri sehat aku, maka aku bersyukur dengan berpuasa. Jadi maka hakikatnya sebenarnya ibadah ini adalah bentuk semacam bayaran dari nikmat itu. Kalau sholat itu bayaran hidup. Nah, kira-kira begitu. Nikmat sholat itu, nikmat hidup itu dibayar dengan sholat. Makanya selama masih hidup harus sholat. Makanya udah mati nggak ada sholat lagi. Ya, jadi gitu. Selama masih hidup kita sholat. Makanya udah begitu sudah meninggal disolatkan. Walaupun sesakit apapun tetap sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, isyarat. Tidak bisa juga, itu berarti meninggal. Sholatkan, disolat. Kalau sedekah, bersyukurnya apa? Dengan zakat dan infak kita. Jadi infak dan zakat itu bentuk bersyukur, maka mesti kita keluarkan. Makin banyak infaknya, ya, kalau zakat kan terbatas 2,5%. Ya. Kalau pertanian ada yang 5%, ada yang 10%. Jadi zakat itu bentuk bersyukur kita. Kita tambah lagi dengan infak-infak kita. Itu sebagai bentuk bersyukur. Makin banyak harta yang diberikan Allah kepada kita, orang bersyukur makin banyak infaknya. Jadi begitu. Nah kalau sehat, bersyukurnya apa? Puasa. Minimal puasa Ramadan yang wajib. Tambah dengan puasa-puasa sunat. Senin Kemis, puasa tengah bulan, Ayyamul Bait. 13, 14, 15. Bulan hijrah. Ya. Puasa apa lagi? Puasa-puasa yang lain. Ada yang puasa yang mau puasa yang paling maksimal, puasa yang paling hebat itu namanya puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari itu puasa the best. Jadi makanya orang yang sakit tidak perlu dia berpuasa. Orang yang tidak punya harta atau kurang harta tidak perlu berzakat, bahkan tidak perlu bersedekah. Jadi gitu. Jadi bentuk. Nah, baca Quran juga gitu. Kita bersyukur, ya Allah, baca Quran sudah dikasih iman, maka ya Allah kan niatkan, ya Allah aku baca Quran ini karena kau telah berikan iman sama aku. Maka aku baca Quran. Jadi niatkan bersyukur sekarang semuanya. Berzikir, niatkan untuk bersyukur. Ya Allah telah kau berikan nikmat yang banyak. Jadi semua mulai sekarang niatkan amal ibadah kita itu sebagai bentuk syukur kita. Mau ke Mekah, umroh, apakah haji, niatkan, ya Allah aku ingin umroh ini sebagai bentuk syukur telah kau berikan harta. Ya Allah aku haji ini juga bersyukur telah kau berikan harta. Makanya orang tidak punya harta tidak wajib berhaji. Ya, jadi gitu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Jadi wajibnya haji itu man istata'a ilaihi sabilan, bagi orang yang mampu. Mampu harta, mampu fisik. Jadi demikian. Jadi mulai sekarang niatkan seluruh ibadah kita. Jadikan niat kita, ya Allah, ini sebagai bentuk bersyukurku kepada Engkau. Wah, ini jadi makin masuk nanti niat syukurnya ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Jadi mendarah daging nanti dia. Jadi salah satu makna ya ikhlas itu adalah ikhlas, kita ibadah ikhlas itu salah satu maknanya adalah kita bersyukur kepada Allah. Niatnya, ya Allah, aku ibadah ini untuk bersyukur. Termasuk kita nih, termasuk ibadah-ibadah ghairu mahdoh pun, mencari ilmu, itu niatkan untuk bersyukur. Ya Allah, aku mencari ilmu ini sebagai bentuk syukurku kepada Engkau. Disuruh kita cari ilmu. Dengan ilmu kita bisa mudah melakukan hal lain, bisa ibadah dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang niatkan ibadah itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara bersyukur yang pertama. Nah, tapi sebaliknya kalau ada orang makin banyak nikmat, ibadahnya makin turun, nah itu berarti tidak bersyukur. Gampang saja. Jadi bersyukur itu gampang ngelihatnya. Makin banyak nikmatnya, makin banyak dia ibadahnya, berarti bersyukur. Tapi kalau makin tinggi nikmatnya, makin banyak nikmatnya, makin kurang ibadahnya, itu berarti orang tidak bersyukur.
Ya, begitu juga jabatan-jabatan, orang yang bersyukur terhadap jabatan, yang makin tinggi jabatannya, makin harus ibadahnya makin kencang. Ya, makin banyak ibadahnya. Nah, jadi begitu, itu baru bersyukur. Tapi sebaliknya, ya tidak bersyukur, bisa kufur nikmat. Ya. Lagi miskin, rajin tahajud, rajin ke masjid. Lagi susah, rajin ibadah, rajin baca Quran. Ya, rajin ikut pengajian-pengajian, ya, majelis-majelis ta'lim. Begitu senang, harta mulai banyak, kemudahan banyak, sholat malam mulai berkurang, bahkan enggak. Ke masjid mulai jarang, ya. Majelis-majelis ta'lim mulai jarang diisi juga, jarang ikut, jarang bergabung. Nah, jadi begitu. Nah, ini berarti orang tidak bersyukur namanya. Jadi orang tidak bersyukur itu begitu. Nah, memang salah satu tantangan itu gitu, nikmat itu akan bikin kita lupa, bikin kita lalai dari ibadah. Memang begitu. Memang begitu. Ya, makanya orang yang bersyukur itu sebaliknya, begitu dapat nikmat, makin banyak ibadah, makin banyak sedekahnya. Nah, kalau khusus untuk harta, makin banyak. Tapi kalau makin banyak harta, makin bakhil, makin pelit, na'udzubillah, itu berarti tidak bersyukur. Nanti itu bahaya itu. Ya, orang yang tidak bersyukur itu nanti apa? Nikmat-nikmat itu akan bisa menjadi bencana di dunia, bisa jadi siksa di akhirat. Tapi orang yang bersyukur, yang kita bahas tadi, apa yang kita dapatkan? Di dunia nikmat akan membawa ketenangan, nikmat akan membawa kebaikan-kebaikan, nikmat akan membawa berkah. Di akhirat pun dia akan mudah hisapnya dan mudah kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbandingannya. Jadi kalau ada orang makin banyak nikmat, makin kurang ibadahnya, itu menunjukkan dia tidak bersyukur atau kurang dalam bersyukur. Ya, jadi mulai sekarang itu syukur yang pertama, cara bersyukur yang pertama. Cara bersyukur yang pertama. Nah, cara bersyukur yang kedua, ya, semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa. Ini kalau tadi yang di atas kaitan dengan ibadah, nomor satu. Yang kedua, kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Semakin taat, semakin bertakwa kepada Allah. Karena ingin bersyukur. Semakin patuh. Apa arti taat atau takwa? Artinya apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Itulah takwa. Jadi gitu. Jadi semakin taat. Jadi kalau kita makin dapat nikmat Allah, makin taat kita kepada Allah. Karena ini menuju bersyukur. Ya, makin banyak kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kita dengan Allah, dengan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah. Makin kita jalankan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya. Apa aja perintah Allah, kerjakan. Apa aja larangannya, tinggalkan. Itulah orang yang taat, itulah orang bertakwa. Nah, sebaliknya orang yang tidak bersyukur itu sebaliknya, makin dapat nikmat, makin banyak maksiatnya. Makin banyak dapat nikmat, makin jauh dari Allah. Makin banyak dapat nikmat, makin tidak taat dia. Justru apa? Nikmat yang Allah berikan membuat dia semakin banyak maksiat. Nauzubillah, itu berarti tidak bersyukur. Nah, ini agak berat, makanya bersyukur itu lebih berat daripada ujian susah. Karena kalau ujian susah cenderung orang kalau makin susah pasti makin taat. Kalau ada orang makin susah, makin tidak taat, itu terlalu. Jadi makin takwa. Coba lihat dalam surat ketiga ayat 121. Ya, 121 apa 122. Ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi begitu. Ya. Jadi kita disuruh bertakwa agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi gitu. Jadi ayat ini menunjukkan kalau mau jadi orang bersyukur tuh ya jadilah kita orang takwa. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Nah, jadi karena itu kalau kita makin banyak nikmat, ya selalu kan gitu. Makin kita banyak dapat nikmat, harusnya makin, ya Allah, kok sayang kali engkau sama aku, kok banyak kasih nikmat. Maka untuk wujud syukur kita, ya kita semakin taat sama Allah. Apa aja perintah Allah kerjakan, semampu yang kita bisa.
Apa aja larangannya tinggalkan semuanya. Yang haram-haram tinggalkan semuanya. Yang wajib-wajib kerjakan semuanya. Yang sunat-sunat, yang kita kerjakan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Namanya juga sunat. Tapi berusaha untuk mengerjakan yang sunat-sunat sebagai bentuk syukur kita. Begitu juga yang haram, tinggalkan semuanya. Yang makruh pun sebagai bentuk syukur ya pelan-pelan kita tinggalkan. Yang makruh-makruh yang pelan-pelan kita tinggalkan. Nah ini namanya orang yang bersyukur. Jadi makin banyak nikmat, makin taat. Wanita ya makin cantik Allah berikan, bersyukurnya makin taat. Makin ikut aturan Allah, pakai jilbab, ya, kemana-mana dijaga auratnya, dijaga kehormatannya, makin taat. Jadi gitu. Nah ini namanya orang bersyukur. Kalau dia bersyukur nanti pasti Allah tambah nikmatnya. Baik dalam bentuk ibadah, baik dalam bentuk taat atau takwa, makin Allah tambah nikmatnya. Baik jumlahnya maupun barokahnya. Allah makin sayang sama kita, makin ridho sama kita. Makin ridho gitu. Ya malah kalau kita makin bersyukur, ya makin sukses. Diberi ketenangan, kebahagiaan, makin sukses dalam kehidupan kita. Di dunia maupun di akhirat. Itu yang kedua. Jadi mulai sekarang, kalau kita ingin bersyukur, ya, banyak, terutama orang-orang yang banyak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita diberi kemudahan, makin taat kita. Makin banyak kita diberi kemudahan, makin kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau makin banyak nikmat, makin melanggar aturan Allah, makin banyak maksiatnya, makin tidak taat, yang haram dikerjakan, perintah-perintah kurang, malah banyak yang ditinggalkan. Nauzubillah. Lihat, pelan-pelan nanti nikmat akan berubah jadi bencana. Di dunia bisa jadi bencana, di akhirat menjadi penderitaan. Karena hisabnya berat. Nikmat itu yang halal saja, itu dihisab. Apalagi yang haram. Yang halal saja, itu dihisab. Apalagi yang haram. Kalau yang haram diazab. Kecuali kita bertobat. Nah, jadi demikian. Nah, sekarang kita masuk pada syukur yang ketiga. Ya, syukur yang ketiga. Bagaimana cara bersyukur yang ketiga? Nah, cara bersyukur yang ketiga itu banyak merenung. Banyak merenung. Ya, banyak merenung. Banyak tafakur. Ya Allah, banyaknya nikmat yang kau berikan sama aku. Banyak tafakur, banyak merenung. Terutama saat-saat kita mengerjakan ibadah-ibadah itu juga kita banyak merenung. Terutama lagi zikir. Paling bagus tuh zikir. Merenung sambil zikir itu bagus sekali. Berzikir kita subhanallah, subhanallah. Ya Allah, banyaknya nikmat yang kau berikan kepadaku. Banyaknya kok nikmat yang kau berikan. Kau beri aku hidup, kau beri aku sehat. Kau berikan aku kemudahan-kemudahan. Kau berikan aku iman. Kau berikan aku keluarga. Kau berikan aku rezeki. Bersyukur. Banyak merenung. Nah, kalau semakin kita banyak merenung, ini akan makin bersyukur kita ke dalam jiwa kita. Makin banyak merenung. Makin banyak kita renungkan alam ciptaan Allah, makin bersyukur kita. Akan muncul nanti kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Dalam surat 3 Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, bertukarnya siang dan malam, la ayatin liulil albab. Itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang yang senantiasa senantiasa berzikir, ingat Allah, merenung, wa yatafakkaruna fi khalqis sama, merenung terhadap nikmat Allah di alam semesta. Termasuk juga merenung nikmat Allah yang pada dalam dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian pun renungkan, lihat. Merenung. Yatafakkaruna fi khalqis samawati. Apa yang muncul? Rabbana ma khalaqta hadza. Ini kan kalimat syukur nih. Ya Allah,
Ternyata nggak ada yang sia-sia kau ciptakan, semua bermanfaat. Faqina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Jadi begitu, ini kalimat-kalimat syukur. Jadi banyak merenung. Makin banyak kita merenung, itu akan muncul rasa syukur. Nah, ini yang kemarin kita bahas yang komponen apa namanya? Komponen syukur hati dan pikiran. Makin banyak merenung. Sekarang renungkan. Renungkan segala macam nikmat yang Allah berikan sama kita. Diberi sehat, renungkan. Diberi harta, renungkan. Ya, diberikan iman, renungkan. Apalagi iman, waduh, nikmat terbesar itu iman. Diberi hidup dan sebagainya, renungkan. Makin kita merenung, itu akan muncul nanti, ya Allah ternyata nikmat kau begitu banyak bagi diriku. Begitu banyak. Yang paling bagus merenung itu pada waktu kita sedang berzikir atau sedang melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, merenung. Begitu kita sedang memuji Allah, renungkan nikmat yang banyak. Makin kita renungkan, makin muncul nanti kalimat-kalimat Maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Nah, begitu. Jadi muncul kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak merenunglah. Makanya orang yang banyak merenung itu akan muncul nanti kesadaran, akan muncul. Jadi ibadahnya pun muncul dari rasa kesadaran ingin bersyukur. Gak kalian santri-santri juga, siapa saja anak-anak muda sekarang. Maka banyak orang yang kurang bersyukur tuh karena gak mau merenung. Gak mau merenung tuh artinya apa? Berpikir panjang, berpikir dalam, berpikir jauh. Nah begitu. Begitu kita berpikir jauh, kita akan ternyata ya Allah, Allah tuh maha baik. Tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang tidak bagus. Semuanya baik. Tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Semuanya bermanfaat buat manusia. Semuanya manfaat buat kita sebagai manusia. Itulah makna kalimat yang surat 3 ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, enggak ada yang kau ciptakan di alam semesta ini yang enggak bagus, yang enggak ada manfaatnya. Semua bermanfaat. Buat siapa manfaatnya? Buat manusia. Karena memang Allah menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Itulah hebatnya kita. Manusia yang kita kecil gini, di alam semesta ini kita bagaikan butiran-butiran pasir di hamparan pantai. Tapi justru alam semesta Allah ciptakan untuk manusia. Itu akan menjadi kita bersyukur. Matahari diciptakan untuk kepentingan manusia. Bintang diciptakan untuk kepentingan manusia. Bulan diciptakan untuk kepentingan manusia. Galaksi-galaksi yang begitu besar ya di alam semesta untuk kepentingan manusia. Di bumi ini semuanya untuk kepentingan manusia. Udaranya, airnya, gunungnya, tanam-tanamannya, binatang-binatangnya, semuanya Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Ini kita menjadi bersyukur. Ya dalam surat Luqman, surat 31 ayat 21. Ya, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin mubin wala kitabin munir. Ya. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah menundukkan seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi untuk kepentingan manusia, untuk kita. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian manusia zahiratan. Yang zahir, yang nampak, yang bisa kita rasa, wa batinah, dan yang enggak nampak, yang enggak bisa kita rasakan, yang di luar jangkauan kita. Semuanya untuk kepentingan manusia. Tapi sayang manusia itu tidak mau bersyukur. Ya, sebagian manusia justru apa? Menolak, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Dalam surat ke-2 ayat 29 juga sama. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Nah, coba. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh yang ada di bumi. Lakum buat kalian jami'an semuanya. Jadi hebat. Jadi kalau orang yang mau merenung pasti akan muncul rasa syukur. Bahkan kadang-kadang renungan kita itu membuat kita menjadi ternyata nggak bisa kita hitung nikmat Allah itu. Saking luasnya, nggak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya dalam surat 14 ayat 34. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha, tidak mungkin kalian bisa menghinggakannya, menghitungnya. Jadi kalau kita makin banyak kita merenung, maka akan makin muncul rasa syukur kita. Nah itu cara bersyukur yang keberapa? Yang ketiga. Mulai sekarang banyaklah merenung.
Merenung itu artinya berpikir panjang, berpikir dalam, berpikir jauh, renungkan semua nikmat Allah. Lihat langit, lihat bumi, lihat angin, lihat semuanya syukur. Lihat diri kita juga yang lengkap seperti ini. Kalau nggak karena berkah Allah, nggak bisa kita hidup seperti ini. Bagaimana degup jantung kita, bagaimana otak kita, bagaimana darah kita. Waduh, bagaimana dalam kita. Waduh, Masya Allah. Bagaimana Allah menciptakan. Begitu seimbangnya. Begitu sempurnanya manusia ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang terbaik. Nah, itu syukur yang keberapa? Jadi makin kita merenung, makin muncul rasa syukur. Ya Allah, betapa nikmat yang Kau berikan begitu banyak. Oh, makin bersyukur, makin bersyukur. Lihat, makin cinta nanti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat, makin taat, makin banyak ibadah aja gitu. Jadi kalau kita makin merenung, akhirnya apa? Kembali ke nomor 1, makin banyak ibadah kita. Kembali ke nomor 2, makin taat kita, makin bertakwa kita. Makin bertakwa kita. Makanya hasil renungan dari surat 3 ayat 191 itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ujungnya apa? Faqina adzabannar. Itu kan sifat orang takwa. Jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Itu artinya apa? Dia akan taat. Itu yang cara bersyukur yang ketiga. Nah, cara bersyukur yang keempat, apa? Sering-sering melihat ke bawah. Nah, melihat ke bawah, melihat orang di bawah kita. Melihat orang di bawah kita tuh insya Allah juga bisa kalau tadi lebih banyak ke dalam. Ya, kalau tadi lebih banyak ke dalam. Kepada dalam diri kita. Ya, apakah yang pertama ibadah, apa yang kedua taat, yang ketiga merenung. Nah sekarang banyak keluar, lihat orang yang di sekeliling kita. Orang-orang yang susah. Ya, ada hadis sahih riwayat Muslim. Ya, sahih riwayat Muslim. Unzuru, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfalu minkum. Lihat orang-orang yang di bawah kalian. Lihat orang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fauqakum. Jangan lihat orang-orang di atas kalian. Jangan. Jangan. Kenapa kata Nabi? Fa innahu ya ajdaru alla yazdaru ni'matallahi alaikum. Jadi kalau kita melihat orang-orang di bawah kita, tidak melihat orang di atas kita, apa? Itu paling memungkinkan kita untuk apa? Untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah gitu. Ala yazdaru itu tidak meremehkan nikmatallahi alaikum. Artinya bersyukur. Jadi dari hadis ini kita disuruh melihat orang di bawah. Jadi kalau kita kurang lihat orang di bawah kita, pasti kita akan bersyukur. Ya. Kalau kita cuman punya motor gitu loh, kok motorku butut amat ya. Lihat orang yang naik sepeda, bersyukur alhamdulillah punya motor, sementara orang punya sepeda. Kalau kita cuma punya sepeda doang, lihat orang yang jalan kaki, alhamdulillah punya sepeda, sementara orang kemana-mana jalan kaki, kemana-mana naik angkot. Alhamdulillah kalau kita jalan kaki, lihat orang yang nggak bisa jalan, alhamdulillah masih bisa jalan, sementara orang nggak bisa jalan. Gitu. Kita masih bisa jalan kaki. Nah, kalaupun kita nggak bisa jalan, kita lihat lagi orang lebih parah daripada, alhamdulillah kita masih ya kaki nggak bisa jalan, tapi masih bisa kayak kursi roda. Orang tergeletak di tempat tidur. Udah tergeletak, alhamdulillah masih hidup. Ada orang udah di kuburan, udah mati pun alhamdulillah mati. Daripada hidup susah, kan alhamdulillah semuanya. Lihat orang yang di bawah kita. Jadi kalau kita melihat orang yang di bawah kita pasti bersyukur, apapun kondisi kita. Ya, selalu ada orang yang di bawah kita, itu pasti selalu ada. Dan orang itu lebih sabar daripada kita. Bisa begitu. Lihat, separah apapun sakit kita, pasti ada orang yang lebih parah sakit daripada kita. Coba lihat siapa aja. Baik zaman sekarang maupun zaman yang dulu. Jadi begitu. Jangan lihat orang kaya. Jangan lihat orang di atas kita. Kalau kita lihat orang di atas kita, bawaannya nggak bersyukur nanti. Oh, itu orang tuh hebat kali. Kita nggak punya rumah, lihat orang punya rumah. Oh, nggak akan pernah bersyukur. Selalu aja kurang, selalu aja kurang, selalu aja kurang. Karena pasti juga ada orang yang di atas kita gitu, nggak akan pernah bersyukur.
punya istri, ya maaf ya pas-pasan, nengok orang punya istri cantik, cantik kali istrinya, akhirnya nggak bersyukur punya istri. Coba kalau kita, ya istri kita pas-pasan, lihat orang yang nggak punya istri, atau lihat orang yang istrinya cacat, atau suaminya pasangannya cacat, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi. Atau orang yang nggak punya suami, atau orang yang nggak punya pasangan, nggak punya istri, ya masih bersyukur kita punya istri, atau masih kita punya suami. Kata suami kita, maaf yang baragajul misalnya, syukur alhamdulillah masih punya suami baragajul. Tempat kita bisa beramal soleh, sabar, punya suami gitu. Ada orang yang suaminya lebih parah daripada itu, atau nggak punya suami. Sejelek-jelek suami kita, ya masih bisa kita beramal soleh dengan taat kepada suami, walaupun suaminya. Tapi kalau tidak punya suami, bagaimana? Beramalnya orang punya suami itu lebih banyak nilainya daripada orang beramal yang tidak punya pasangan. Makanya menikah itu sudah dapat separuh agama gitu. Orang bujangan itu maksimal ibadahnya, takwanya cuma separuh agama dia dapat. Kalau kita sudah menikah, baru saja menikah kita sudah dapat separuh. Tinggal kita cari separuhnya lagi dengan takwa yang lain. Itu enaknya. Jadi boleh sekarang lihat orang di bawah kita, pasti jadi orang bersyukur. Kalau kita agak bodoh-bodoh dikit, lihat orang lebih bodoh, ternyata dia lebih bodoh. Alhamdulillah, kita masih begini. Jadi gitu, bersyukur pasti selalu. Apa aja. Ya, pasti ada orang yang di bawah kita. Makanya selinglah kita berjalan, lihat orang-orang yang kurang, lihat orang-orang yang serba sulit, itu akan muncul rasa syukur kita. Insya Allah. Nah, ini cara bersyukur yang keempat. Ya. Nah, cara bersyukur yang kelima, yang terakhir itu adalah bersyukur kepada manusia. Itu. Bersyukur kepada manusia. Jadi ternyata bersyukur itu bukan hanya kepada Allah, juga kepada manusia. Kepada manusia yang gimana? Kepada manusia yang banyak berbuat baik kepada kita. Ya Allah perintahkan kita dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Ya dalam surat Luqman, surat 31 ayat 15. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahanan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Surat 31 Luqman ayat 15. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya wahnan ala wahnin, berat yang semakin berat. Apa? Anishkur li kata Allah. Bersyukurlah kalian kepadaku kata Allah. Wali walidaika dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi kita bersyukur kepada kedua orang tua yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita setelah Allah kan manusia adalah siapa? Itu adalah orang tua kita. Bersyukur kepada orang tua kita. Kepada siapa lagi? Kepada siapa yang berbuat kebaikan kepada kita? Siapa saja yang buat kebaikan kepada kita? Guru kita yang telah memberikan ilmu, bersyukur kepada guru. Bersyukur kepada siapa saja yang berbuat kebaikan. Maka Nabi mengatakan, "Man la yaskurin nasa la yaskurillah." Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak akan bisa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada manusia. Bagaimana bersyukur kepada manusia? Satu, ya, terima kasih. Kalau ada orang memberi, terima kasih. Syukron lak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Pernah nggak kita bersyukur kepada kedua orang tua kita? Kan jarang kita. Pernah nggak kita? Mama, Papa, terima kasih sudah melahirkan aku. Sudah membesarkan aku, sudah mendidik aku, menghidup. Wah, jarang kita ngomong begitu sama kedua orang tua kita. Memang walaupun orang tua kita tidak mintanya, tapi sebagai hamba yang bersyukur, anak yang bersyukur, ya berterima kasih kepada orang tua kita. Begitu juga kepada orang yang banyak membantu kita. Siapa misalnya yang banyak? Kepada guru kita, bersyukur kepada guru. Terima kasih Pak Guru sudah berikan ilmu kepada kami. Jadi berterima kasih kepada orang yang banyak memberikan ahsana ilaina, yang berbuat kebaikan kepada kita. Jadi gitu. Jadi pertama, terima kasih kepada mereka. Siapa saja terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya. Kalau pembantu, terima kasih Tuan. Kalau siapa saja yang membantu kita, terima kasihlah. Minimal apa? Terima kasih lewat lisan. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih yang kedua apa? Terima kasih yang kedua apa? Balas kebaikan mereka. Nah itu terima kasih yang kedua. Kepada manusia balas kebaikan.
Istilah kita balas budi, balas kebaikan. Makanya kepada orang tua kita ya berbakti. Apa balas kebaikan kepada orang tua? Berbakti, taat. Mengerjakan perintah yang disampaikan orang tua kita. Tinggalkan apa yang gak suka orang tua kita. Selama dalam batas apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Kecuali orang tua kita mengajarkan kita, menyuruh kita kepada yang gak benar, yang gak boleh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Lanjutan dari surat Luqman ayat 15 tadi itu. Apabila kedua orang tua kamu menyuruh kemaksiatan, menyuruh berbuat syirik yang kamu tidak punya ilmu, fala tuti'huma, jangan taat kepada keduanya. Tapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Biar orang tua kamu kafir pun tetap berbuat baik kepada mereka. Balas kebaikan mereka. Karena mereka telah melahirkan kamu, membesarkan kamu, menghidupkan kamu, mendidik kamu sampai kamu sebesar ini. Balas kebaikan mereka yang semampu kita bisa. Jadi pertama tadi bersyukur kepada manusia, terima kasih dengan mulut. Yang kedua apa? Balas kebaikan. Apa kebaikan? Bantu, taat apa selama dalam koridor agama. Tetap apa? Wattabi' sabila man anaba ilai. Kata Allah, ikut. Walaupun orang tua kalian kafir, tapi ikut jalan agama Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Jasa Allah lebih banyak, lebih hebat daripada jasa kedua orang tua. Jadi agama tetap ikut agama Allah, walaupun orang tua kita kafir. Tapi berbuat baik kepada mereka. Untuk hal-hal yang kaitan dengan haram-haram kita nggak boleh taat. Tapi hal-hal yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita yang baik-baik ya harus ikut. Nah, ambilkan nak kamu ke sana nak tolong papa tolong ibu Selama yang tidak bertentangan agama Allah dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan syariat, ikut kerjakan. Wajib kita ikut perintah itu. Walaupun orang tua kita kafir. Tapi kalau orang tua kita menyuruh, kau tak usah sholat, kau jadi bajingan aja, kau nyuri ini, jangan. Maaf papa, maaf mama. Ini tidak benar dalam agama saya. Atau suruh kafir, suruh syirik. Ya kita nggak mau. Tapi tetap dengan perilaku yang baik. Menolaknya dengan perilaku yang baik. Itu yang bersyukur kepada manusia. Nah yang kedua. Nah bersyukur kepada manusia yang ketiga, doakan. Doakan orang yang berbuat baik sama kita. Doakan, angkat tangan. Maka kita suruh berdoa kepada Allah supaya orang tua kita diampunkan dosa-dosanya. Kalau sudah meninggal, doakan supaya diampunkan dosa, dilapangkan kuburnya. Itu bagian dari kita bersyukur. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ampunkan dosa orang tuaku ya Allah. Lapangkan kuburnya, terima amal kebaikannya. Tepatkan tempat yang terbaik di sisi Engkau ya Allah. Itu dalam bahasa Arabnya, Rabbi firi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ke dalam kuburnya, lapangkan kuburnya ya Allah. Nah doakan, siapa lagi? Ya doakan ya Allah, doakan guru kita, angkat tangan ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang banyak berbuat baik pada diriku. Yang berjasa dalam hidupku, doakan mereka, ampunkan. Jadi doakan orang-orang yang baikkan sama kita. Siapa saja. Baik besar maupun kecil. Ya. Boleh kita sebut namanya satu-satu, ya Allah ampunkan dosa si fulan. Boleh, atau dalam bentuk yang luas tadi, siapapun yang berjasa dalam hidupku ya Allah, ampunkan dosanya. Kalau sudah meninggal, lapangkan kuburnya, ringankan hisab kuburnya, masukkan dia ke dalam surga. Kalau masih hidup, ya Allah beri hidayah kepada mereka. Orang tua kita masih belum muslim atau belum sholat, belum apa, doakan dapat hidayah. Ya Allah beri hidayah kepada dua orang tua kami yang masih belum beriman. Doakan dapat hidayah. Siapa aja yang bantu kita masih hidup, doakan dapat hidayah. Itu kan karena kebaikan yang pertama itu dia dapat hidayah. Siapa saja yang membantu kita, doakan. Doakan pemimpin-pemimpin kita. Doakan siapa saja yang banyak kebaikan kepada kita, doakan mereka. Inilah 3 cara bersyukur kepada manusia, ya, sebagai wujud syukur kita kepada. Karena orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 5 cara kita bersyukur. Kalau bisa kita lakukan ini, insya Allah kita menjadi orang yang bersyukur. Kalau bisa kita lakukan yang 5 ini, apa? Allah makin cinta sama kita. Bukan hanya Allah, nanti manusia pun akan makin cinta sama kita. Karena kita bersyukur, orang yang bersyukur, orang yang pandai berterima kasih. Yang kedua, nikmat akan ditambah oleh Allah. Baik berkahnya maupun jumlahnya. Baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, kalau kita bersyukur, maka nikmat itu akan bikin kita tenang di dunia, hisab mudah di akhirat. Akhirnya kita masuk dalam surganya Allah. Insya Allah. Jadi inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita amalkan ini, lihat nih. Ya walaupun ini proses. Tapi kita harus berusaha.
Harus berusaha menjadi orang yang bersyukur. Insya Allah lihat, nanti hati kita akan tenang, jiwa kita lapang. Pokoknya akan selalu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Jadilah orang yang bersyukur. Pasti hidup kita akan bahagia. Jadilah orang bersyukur. Pasti hidup kita akan sukses. Jadilah orang yang bersyukur. Pasti kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, ingat 5 cara bersyukur ini, mari kita amalkan. Dan saya juga ya tetap mengamalkan, bukan saya ngajarkan juga. Saya juga harus tetap berusaha mengamalkannya. Proses sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mari kita tutup dengan pertemuan dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka hamdika, syadallah anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.